Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ikhwas semuanya yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Ya, bertemu kembali dengan saya Yusuf PI ya di channel saya satunya. Nah, kalau di channel ini temanya agak beda karena di channel ini kita khusus debat lintas agama ataupun ya nanggapin orang-orang botol dari luar agama Islam yang selalu menyerang agama Islam gitu ya. Baik, ikhwas semuanya. Di dalam video ini saya membawakan ya videonya Pendeta Esra Soru ketika dia menjawab pertanyaan Koh Donditan sampai emosi ini. Tapi jawabannya bikin blunder ikhwah, blunder sendiri. Nah, bagaimana jawaban dari ya Pendeta Esra Soru yang menurut saya blunder? Ayo, mari kita bahas. Kita simak dulu ya videonya. Beberapa hari yang lalu ada orang yang kirim sebuah link kepada saya, meminta saya untuk mengomentarinya. Saya lalu membuka linknya, ternyata itu adalah sebuah video. Dan dalam video itu berisi percakapan antara Donditan dan seorang wanita yang namanya Yunia, Kristen sepertinya, ya. Dan si Donditan ini mengajukan pertanyaan yang sangat dilematis bagi Yunia ini. Sampai Yunia dengan keterbatasan pemahaman Kristennya, tapi juga lebih kepada keterbatasan logikanya, akhirnya berada dalam dilema, tidak tahu mau jawab pertanyaan Donditan itu seperti apa. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan, ada baiknya kita sama-sama melihat pertanyaan Donditan atau percakapan dia dengan Yunia itu. Sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Bagi orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Ya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Kalau nanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Ya makanya. Tidak akan ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Ya, jadi terlihat ya bahwa si Yunia ini bingung atau dilema bagaimana harus menjawab si Donditan itu. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Yang mau jawab manapun itu akan terjepit. Karena, ya ingat ya, urut-urutannya, kalau Yesus sudah mati menebus dosa Yunia, ya. Lalu kalau Yunia cinta Yesus dong, yes. Lalu kalau diberikan kesempatan hadir di dalam acara atau peristiwa penyaliban Yesus, apa yang dilakukan dari 3 opsi diberikan? Pertama, lari, atau kedua, tolong Yesus supaya jangan disalib. Yang ketiga itu bantu tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. Saya bilang tadi ini pertanyaan jebakan yang mau pilih manapun akan bermasalah. Misalnya, kalau pilih pertama, saya akan lari. Maka nanti akan ditanggapi, loh, kamu kan cinta Yesus. Yesus sudah mati menebus dosa kamu. Masa kamu kok lari? Berarti kamu nggak cinta Yesus dong. Kalau si Yunia ini menjawab yang kedua, saya akan bantu Yesus supaya tidak disalib. Dan itu yang Yunia pilih. Ya, maka akan diburu lagi dengan pertanyaan, oh kalau begitu kamu bantu Yesus supaya tidak jadi disalib, berarti Yesus nggak jadi menebus dosa dong. Atau kalau Yunia itu pilih yang ketiga, yaitu bantu tentara Roma salibkan Yesus. Lah, bagaimana kamu cinta Yesus
Tapi kamu mau bantu tentara Roma, berarti kamu jahat dong. Nah, jadi si Yunia ini mau pilih mana pun dia pasti bermasalah. Nah, sebenarnya persoalannya begini, ya. Kalau saya yang diajukan pertanyaan begitu, kalau Ezra diberi kesempatan untuk lihat Yesus disalib, dari 3 opsi itu Ezra pilih mana? Saya tanya dulu. Saya akan tanya balik. Kalau saya diberi kesempatan lihat Yesus disalib, saya tanya, itu kapan peristiwanya? Saat saya sudah Kristen atau belum? Jelas dulu. Maka dia hanya punya pilihan, belum atau sudah. Lah, aduh, error ini orang. Tadi kan Kohdonditan menanyakan kepada wanita tersebut sebagai Kristen, ya. Saya masih ingat loh, ya. Coba saya ulang itu di layar, sebagai Kristen, kata Kohdonditan. Coba dengarkan deh. Sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen. Nah, sebagai Kristen ya. Ini ngejawabnya apa? Berbelit-belit, muter-muter ya. Aduh, benang kusut. Pangkatnya pendeta, masih aja otaknya kusut. Kalau dia bilang belum, ini belum Kristen. Oke, kalau saya belum Kristen, artinya saya belum percaya Yesus loh. Dan kalau saya tampil di sana, dari 3 opsi itu saya pilih mana? Jelas saya tidak akan pilih nomor 2. Saya pilih mana? Kalau belum Kristen apa? Yahudi, ateis, atau gimana nih? Nggak dijelaskan juga oleh si pendeta ini ya. Kalau dia belum Kristen, apakah dia Yahudi, atau ateis, atau seperti apa gitu? Nggak dijelaskan juga. Tapi coba kita lanjutkan dulu dah. Yaitu membantu Yesus supaya jangan disalib. Karena itu sama namanya saya cari masalah, saya cari resiko. Saya yang akan berurusan dengan tentara Roma. Kan Yesus itu putusan pengadilan, dia dihukum mati. Eksekutor tentara Roma. Kalau saya mau menyelamatkan Yesus, lah apa urusannya? Saya bukan Kristen. Saya nggak kenal Yesus. Ngapain saya mengorbankan jiwa saya untuk menyelamatkan Yesus? Kalau begitu pilihan saya nomor 1 atau nomor 3, yaitu lari atau bantu tentara Roma. Saya juga mungkin tidak akan bantu tentara Roma lah. Ya, kemungkinan besar saya lari. Nah, kalau saya pilih lari, lalu pertanyaannya, kalau begitu kamu cinta Yesus kok lari? Oh, saat itu saya belum Kristen, jadi saya tidak cinta Yesus. Kenal Yesus saya tidak. Jadi logis yang saya pilih adalah saya lari. Saya tidak perlu selamatkan Yesus, apa urusan dengan saya? Saya tidak perlu bantu tentara Roma, apa urusan dengan saya? Lari saja. Atau kalaupun perlu juga, ngapain juga lari, ya jalan saja lah. Gitu kan? Tapi kalau pertanyaannya, jawabannya adalah, kalau itu terjadi saat saya sudah menjadi Kristen. Waktu saya sudah Kristen, lalu lihat Yesus disalib. Apa yang saya lakukan? Loh, kalau saya sudah jadi Kristen, Kristen itu apa? Kristen itu kan percaya Yesus. Percaya Yesus yang sudah mati disalib menebus saya. Maka kalau saya sudah jadi Kristen, maka peristiwa penyaliban itu sudah terjadi yang saya percaya. Kalau saya sekarang Yesus baru mau disalib, bagaimana saya sudah Kristen? Ngeles, yang terakhirnya ngeles. Yesus udah disalib, saya nggak ada di situ. Kan saya udah Kristen. Ngeles terus muter-muter. Tadi kan tidak dijelaskan juga ya ikhwah, apakah sebelum Kristen itu dia Yahudi atau ateis. Kalaunya Yahudi, seharusnya dia membantu tentara Romawi dong untuk menyalibkan Yesus, kan kayak gitu. Karena pendeta Sanhedrin itu kerjasama dengan tentara Romawi ya untuk menyalibkan Yesus. Seharusnya kalau dia saat itu sebagai Yahudi, pastinya akan menentang Yesus dan membantu tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Ini kalau dia Yahudi. Lah, kalau dia ateis, nggak perlu juga lari kocar-kacir seperti muridnya Yesus. Karena ateis, nggak ada agama, nggak ada hubungannya dengan Kristen, ngapain lari? Kan aneh. Makanya saya bilang blunder, serba salah jawabannya. Sebenarnya pertanyaan dari Kohdonditan tersebut tidak bisa dijawab. Sebenarnya kalau bisa menjawab satu ya, diambil dari jawaban 3 yang dipilih itu, maka akan jadi masalah semua. Baik
jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Ya, dipilih salah satu. Itu bakal jadi masalah semuanya. Jadi sebenarnya pertanyaan Koh Donditan itu tidak bisa dijawab. Mana ada Kristen yang bisa menjawab sampai sekarang. Lah ini jawabannya ngeles. Oh, pada saat itu saya belum Kristen katanya. Lah terus apa? Yahudi. Kalau Yahudi pasti bantu tentara Romawi. Kalau bukan Kristen. Terus apa lagi? Selain Yahudi, ateis. Ateis nggak bakalan lari karena nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, dengan Yesus nggak ada hubungannya. Jadi blunder loh gitu, ikhwah. Koplak memang. Aduh susah ya. Artinya satu saja kesimpulannya, kekristenan ini tidak ada hubungannya dengan penyaliban Yesus. Karena pada saat itu Kristen belum ada saat Yesus itu disalib menurut cerita dari Yahudi. Ya, dari Yahudi, tapi kita meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidaklah tersalib sesuai Quran surah An-Nisa ayat 157. Itu saja tanggapan saya, ikhwah. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Jadi jawaban ini bukan menjawab, tapi ngeles dan bikin blunder. Bagi saya seperti itu. Nah, bagi Anda seperti apa? Coba jelaskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.